Halo, salam sehat bagi kita semua. Saya sampaikan salam saya kepada Mem Panudi yang sebagai dosen pembimbing dan teman-teman semua, teman-teman satu kelas. Dan di sini saya akan membawakan sebuah materi ataupun sebuah promosi kesehatan pada kita yang sangat baik dan sangat berguna, dan ini juga adalah salah satu tuntutan mata kuliah promosi kesehatan. Ya. Nah, saya akan sampaikan kepada kita sebuah hal yang sangat penting seiring ataupun sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dalam dunia pekerjaan, dunia keperawatan. Ya, ada hal yang perlu kita pahami ataupun hal-hal yang tidak boleh kita sepelekan karena ini menyangkut nyawa yang kita layani ataupun nyawa pasien. Ya. Nah, materi ini ataupun promosi ini saya beri judul puasa sebelum operasi. Ya, ulangi, puasa sebelum operasi. Nah, jadi kita mungkin sering perhatikan di lapangan ataupun sering ketemu orang, ada beberapa yang dikasih tahu tapi dia tidak mau mengindahkan ataupun menuruti apa yang sudah kita sampaikan ataupun apa yang sudah kita edukasi. Mungkin kita di setiap rumah sakit pasti adalah pasien yang akan dioperasi. Namun ada aja pasien ini katakan apa? Udahlah, masih lama kok, makan aja dulu, atau nanti sebentar lagi mau operasi, minum dulu lah, udah haus, terus ada makanlah sedikit, udah lapar. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita deteksi ataupun harus hal-hal yang perlu kita kita perhatikan di tempat kita bekerja, ya. Karena kadang tidak hanya dari sisi pasien, mungkin kita pun terlalu sepele dengan hal ini, ya. Kalau kita orang lapangan mungkin pernah kita temukan, ya, nggak terlalu kita serius untuk tanggapan mengenai puasa ini, ya. Nggak pernah kadang kita cek betulkah dia puasa, berapa lama dia puasa, kan begitu. Nah, saya akan mulai dengan berapa lama sebenarnya kita harus puasa, berapa lama pasien itu harus puasa. Jadi ada beberapa buku teori mengatakan bahwa ada yang 4 sampai 5 jam, ada yang 5 sampai 6 jam ya, sebelum operasi. Ya. 5 sampai 6 jam. Jadi saya kutip di beberapa rumah sakit masih banyakkan dia atau yang mayoritas 5 sampai 6 jam untuk apa? Untuk puasa sebelum operasi. Nah, lalu kita masuk mengapa sebenarnya harus perlu puasa sebelum operasi, ya. Kita sudah tahu lah kalau operasi di ruang kamar operasi akan dilakukan apa? Pembiusan sebelum operasi, ya. Jadi pembiusan itu ada banyak, ada dia general atau mungkin yang sering kita bilang bius umum, ada yang regional biasanya ada spinal, ada epidural bisa, atau lokal sih jarang, ada yang lokal ya. Kalau sekarang itu yang modern itu biasanya banyak itu yang blok, ya. Blok itu bagus juga. Jadi kalau contohnya dia patahnya di sini atau di sini, jadi dibiusnya di bloknya di sini, ya. Jadi meminimalisir biaya juga, lalu aktivitas puasa yang terlalu lama juga, jadi apalagi khusus pasien-pasien yang bermasalah dengan gaster. Lalu setelah pembiusan masuk kita ke anatominya, ya. Anatomi apa yang perlu kita pelajari, ya. Anatomi gaster dan arter. Yang secara spesifik sih di gaster, saya sering concern di gaster, ya. Ini kita punya anatomi lambung gaster, ya. Anatomi ini. Jadi dari atas ada esophagus, mungkin ini belum, masih
Lalu di sini mulai dari sphincter cardia, ada fundus ini, ada ini rega mucosa dalam. Ini body dia lebih panjang. Lalu ada duodenum dari ke bawah. Kalau serosa mungkin kita sudah tahu lah ya, lapisan serosa. Lalu ada sphincter. Lalu di dalam ini ada apa? Cairan asam lambung. Nah, saya paling concern kepada dua ini, cardiac sphincter dan pylori sphincter, ataupun esophageal sphincter. Ada yang bilang, ada beberapa buku esophageal sphincter, ada cardiac sphincter, sama aja. Nah, di antara dua yang saya concern ini, ada satu lagi yang paling saya concern, cardiac sphincter. Ya, cardiac sphincter. Jadi sphincter itu saya bilang katup, seperti katup. Di sini ada itu satu, lalu di sini satu, atas sama bawah. Cardiac sphincter yang di atas ini cardiac sphincter. Ini yang saya harus tekankan kepada kita di hati. Kita ingat, kalau namanya pembiusan, apalagi bius general, maka seluruh tubuh kita akan mengalami pelemahan. Ingat, jangankan untuk general, untuk obat-obat spinal pun, ataupun setengah badan, ataupun epidural, ada reaksi yang muncul akibat apa? Obat. Ada mual, ada juga muntah. Ya, bisa mual, bisa muntah. Nah, di dalam ini tadi kita sudah sepakat bahwa di sini ada asam lambung. Dan di sini apa yang kita makan akan mengalami pengasaman ataupun penghancuran. Di sini hancur. Ya. Oke, kita sepakat dulu di situ. Lalu saya ingatkan, saya buka aja di sini. pH normal asam lambung itu 1,5 sampai 3,5. 1,5 sampai 3,5. Itu normalnya. Normal keasamannya. Oke, kita tinggalkan dulu keasamannya. Kita lanjut lagi tadi mengenai secara views general, semua tubuh kita akan mengalami pelemahan, termasuk sphincter yang ini, sphincter cardia akan mengalami pelemahan. Ya, akan mengalami pelemahan. Lalu kita harus ingat, ini adalah esophagus, dan di atas ini akan ada dua saluran. Satu saluran pernapasan, satu saluran ini dia saluran pencernaan. Di atas. Oke, nah, kita mulai pindah. Nanti kita akan balik ke sini. Tapi kita akan bahas dulu mengenai pH. pH scale ataupun skala pH. Kalau kita belajar, mungkin orang-orang ICU udah sering lah ya, yang sudah sering baca Akda udah tahu lah itu ya, pH darah ya. pH darah ataupun normal itu sekitar 7, ya di angka 7 lah ya, 7 3,35 sampai 7,45 pH ya. Itu pH darah. Nah, kita bahas tadi mengenai pH keasaman lambung. 1,5 sampai 3,5. Ini range-nya. Ingat, kesini makin basah, ini asam. Asam sekali. Kalau sudah kesini, ini basah. Ini 7 normal, mulai makin asam, 6 asam, 5 makin asam,
sampai satu makin asam. Ya, kalau mungkin kita di SMP mungkin sudah pernah kita perhatikan itu, kalau kita masuk laboratorium mengenai pengenalan kertas lakmus, sudah tahu lah kita ya. Nah, di sini asam lambung, keasamannya, pH-nya normal 1,5 sampai 3. Tahu keasaman ini? Kalau kita makan ini tulang ayam, itu tulang ayam bisa hancur di lambung, di gaster, karena keasaman, hancur. Andai kita keluarkan itu asam lambung itu, bisa dimasukkan dalam satu wadah, dimasukkan tulang ayam, itu hancur, saking asam. Ya, itu sebabnya kalau sedikit kita melenceng, daerah-daerah Tapanuli, daerah-daerah kita sekarang ini ke sini ada itu namanya masakan naniura. Jadi masak ikan itu hanya diasami aja, semua taruh asam banyak, nanti dagingnya akan masak, ikannya itu akan masak. Jadi dimakan, nggak perlu dimasak ke pakai wajan ditaruh di api, nggak perlu. Hanya taruh asam, masak dia, kita makan enak, taruh sambal enak. Itu masih asam biasa. Kebanyakan keasaman lambung, asam sekali. Tulang ayam hancur dibuat. Nah, kita sepakat dengan itu, keasamannya itu. Lalu kita kembali. Kita tahu tadi sudah asam lambung itu sangat-sangat asam. Nah, kita masuk kembali ke sini. Bayangkan, kalau dia ini pasien, dia baru makan, habis itu makan entah 2 jam lah sebelum operasi, 3 jam. Dia punya gaster, punya perutnya masih kenyang, masih banyak makanan di sini yang belum. Lalu ketika obat masuk, lalu dia akan naik ke atas, dia mual contohnya, atau muntah. Ini yang sangat-sangat berbahaya sekali. Makanan yang sudah bercampur asam tadi naik dia ke atas. Oleh karena apa? Salah satu penyebabnya sphinkternya mengalami pelemahan, katupnya mengalami pelemahan. Dia naik ke atas. Kita ingat tadi di atas ada apa? Ada 2 saluran pernapasan dan saluran cerna. Ya. Yang bahaya, dia akan masuk ke saluran pernapasan. Kita bayangkan saluran pernapasan sampai ke trakea itu, sampai ke arah bronkus itu, bronchiolus. Itu teksturnya lembut sekali. Paru-paru itu, tahu, pernah kita mungkin lihat paru-paru hewan ya, dia lembut sekali. Bayangkan itu diasami. Ketika naik ini darah asam dan yang bercampur makanan masuk ke saluran pernapasan, bahaya sekali. Maka semua akan apa? Akan hancur di bagian saluran pernapasan. Bisa spasme, bisa rontok. Itu saluran pernapasan semua, atau pernapasan kita. Ya. Ini yang paling kita jaga. Jangankan bius general, bius spinal saja ini sering bisa terjadi. Apalagi bloknya sedikit agak-agak tinggi di spinal cord kita, ini kan sering terjadi. Mual muntah itu adalah hal yang biasa. Masalahnya kalau dia mual dengan penuh makanan di perutnya, ini yang jadi masalah. Ya. Kalau dia mual dengan perut kosong masih gimana ya, masih lebih nggak sampai muntah yang gimana kali, berselebar gimana kali. Yang masalahnya ini, ya. Nah, saya mau kasih tahu, pernah dengar anak-anak itu aspirasi?
bahaya. Aspirasi itu bahaya bagi anak. Kenapa? Bayangkan cairan lambungnya masuk ke paru. Itu dirusak semua. Itu kita perhatikan mungkin artinya gini. Kita lihat hari ini sepertinya nggak langsung hari itu dia langsung seperti nampak perubahan. Mungkin hari itu sudah masalah, tapi makin besok dia akan makin parah. Kenapa? Dia sudah dirusak organ parunya. Dan dia akan mengalami sesak yang berkepanjangan karena sel-selnya udah pada rusak, pada mati ya. Kita perlu sering ketemu kasus begitu. Saya kaget pernah ya. Dia aspirasi dibawa dari rumah sampai di rumah sakit. Dia sampai berapa hari akhirnya lewat juga. Karena apa? Karena sudah mengalami aspirasi, parunya sudah hancur. Artinya ini tidak ada istilah khusus anak-anak dan sama saja. Kalau sudah aspirasi bahaya. Ya, ujung-ujungnya apa? Apa kabitnya kalau sudah ya kematian. Jadi mungkin puasa ini kita sering, puasa sebelum operasi ini mungkin kita sering dengar. Tapi mungkin karena tidak terlalu kita pahami, kadang orang kenapa harus puasa? Sering kita jawabnya mungkin ya biar jangan muntah dan sebagainya. Tapi fakta detailnya beginilah. Artinya perlu kita anjurkan pasien-pasien kita puasa yang benar. Kita observasi, kita perhatikan secara betul. Ya, dan pasien pun harus kita sadarkan betul bahwa pentingnya puasa sebelum operasi. Ya, karena itu sangat-sangat mengganggu di kamar bedah, sangat mengganggu sekali. Kalau sudah pasien muntah, mual dan sebagainya, tanya itu baru nggak puasa, tapi berapa jam? Hanya 2 jam. Nggak dikasih tahu, tapi pasiennya juga ada yang tidak mau menggunakan. Nah, ini yang hal-hal yang berbahaya. Artinya perlu kita kasih tahu pasiennya, edukasi pasien kita supaya apa? Semua tindakan khususnya di kamar bedah juga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan pasien juga tetap bisa terselamatkan. Baiklah, terima kasih. Inilah semua sebuah promosi yang saya sampaikan kepada kita. Semoga promosi ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita, khususnya untuk untuk meningkatkan mutu pelayanan kita di tempat kita melayani, khususnya sebelum pasien kita operasi hingga di kamar bedah. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua menyaksikan video ini. Saya berikan salam untuk kita semua, salam sehat. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semua dimanapun kita berada. Tuhan berkati, sampai jumpa. I keep a photograph in which we were in love, caught in your